Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang e-commerce yang ada di Indonesia, yaitu tentang OLX atau Online Exchange dengan tagline cara tepat jual cepat. Di sini saya sendiri, yaitu Anissa Ramasalsabila, NPM 051, lalu ada Hastri Cantiadana Hiswari, NPM 056, dan Yovan Febriawan Nur Pratama, NPM 037. Yang pertama yaitu latar belakang dari OLX. OLX.co.id adalah platform jual beli otomotif dan properti online terbesar di Indonesia. Beroperasi sejak 2005, OLX memiliki jumlah pengguna terbesar yang menarik lebih dari 1,5 juta pembeli potensial setiap bulannya. OLX memberikan transaksi yang berkualitas bagi penjual, serta menyediakan pilihan otomotif dan properti terlengkap bagi pembeli. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang STP, yaitu Segmenting, Targeting, and Positioning. Yang pertama, segmenting. Segmenting dari OLX yaitu para penjual yang berada pada rentang usia 20 sampai 50 tahun, tetapi pada dasarnya segmen dari olx.co.id sangatlah umum. Lalu yang kedua ada targeting. Targeting dari OLX yaitu konsumen yang mempunyai dan paham menggunakan ponsel pintar serta mengikuti perkembangan teknologi. Nah, harapannya di sini, OLX ini merupakan suatu platform jual beli online yang memudahkan pembeli untuk bisa mencari barang-barang yang mereka butuhkan. Lalu selanjutnya ada positioning, yaitu situs jual beli online yang mudah dan terpercaya dan menduduki peringkat keempat marketplace di Indonesia. Dari sumbernya yaitu www.vlogski.com. Selanjutnya saya Hastri Cantiadana Hiswari, NPM 056, akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ini ada 4P pada OLX. Apa itu 4P? 4P itu ada product, place, price, and promotion. Jadi untuk produk pada OLX tersendiri itu merupakan situs online yang berfungsi sebagai platform jual beli online. Sedangkan untuk place-nya tersendiri, OLX ini memiliki situs web berbasis e-commerce yang menerapkan C2C atau customer to customer. Dan selain itu, OLX ini memiliki aplikasi mobile berbasis Android dan iOS. Selanjutnya ada price. Untuk para penjual, akun baru OLX ini tidak dikenakan biaya atau gratis dan dapat mengiklankan secara gratis sebanyak 10 kali. Akan tetapi ketika telah memasuki yang ke-11 kali, para penjual diharuskan untuk membayar per iklannya 50.000 dan ada pula fitur 5.000 untuk menyundul iklan menyebabkan filter pada pencarian pembeli iklan kita produk itu bisa menjadi ada paling atas. Dan untuk pembeli hanya diharuskan untuk membayar harga produk dan jasa ongkos kirim dari produk tersebut. Selanjutnya ada promotion. Untuk promotion pada OLX ini menggunakan teknik dari mulut ke mulut pada tahun 2005 hingga saat ini. Dan sampai saat ini pun melakukan promosi melalui TV, sosial media, dan koran. Strategi komunikasi OLX yang digunakan itu bermacam-macam. Pada tahun 2005, mereka menggunakan teknik mulut ke mulut dan meyakinkan setiap masyarakat bahwa pada waktu itu namanya adalah tokobagus.com sebelum menjadi OLX ini, itu adalah situs terbaik untuk melakukan jual beli rumah, properti, lalu mobil maupun motor. Kemudian OLX juga mengiklankan produknya di laman seperti Facebook. Terlebih sekarang Facebook itu memiliki fitur untuk menaruh iklan. Ya, salah satunya itu iklan OLX.
Begitupun juga dengan Instagram, karena Instagram dibeli sama Facebook, jadi anak perusahaan Facebook. Lalu pada saat kita mengetik atau menuliskan kata kunci, misal seperti jual mobil murah di situs pencarian Google, itu pada website pertama, situs pertama akan muncul situs milik olx.co.id. Kemudian iklan komersial yang ada di televisi. Banyak iklan yang sekarang itu menggunakan parodi atau sindiran yang membuat penonton itu tertarik dan penasaran. Kemudian bisa juga membuat kita percaya bahwa OLX itu situs yang terbaik untuk jual beli. Seperti iklan OLX pada scene berikut ini. OLX Autos. Kalau mesinnya oke sih, saya beli. Oke. Jago nyetir mobil, belum tentu jago jual mobil. Lakuin sekarang di OLX Autos. Kemudian ada juga di aplikasi YouTube, itu juga biasanya untuk konten kreator itu biasanya sudah memiliki AdSense. Nah, itu kadang-kadang juga OLX menaruh iklannya di dalam YouTube. Lalu strategi komunikasi yang dilakukan OLX ini termasuk berhasil untuk menarik perhatian pelanggan baru dan membuat aktif konsumen dan pedagang yang sudah lama berkecimpung di lingkungan OLX ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 3C pada OLX, yaitu Communitization, Confirmation, and Clarification. Yang pertama yaitu Communitization, yaitu dengan membentuk sebuah komunitas yang dinamakan komunitas OLX, yang berupa pusat bantuan untuk konsumen seperti pengaduan penipuan dan pelanggaran iklan yang dilakukan oleh penjual yang terdapat pada OLX. Lalu yang kedua ada confirmation, yaitu mengoptimalkan jaringan antar komunitas yang potensial sehingga dapat menyebarluaskan informasi terkait pembaruan dan produk OLX. Jadi di sini dengan adanya jaringan antar komunitas ini bisa memberikan informasi yang lebih luas terkait pembaruan dan produk yang tersedia pada OLX. Lalu yang ketiga ada clarification, yaitu memperjelas pesona dan karakter kepada komunitas terkait pemahaman yang berbeda-beda mengenai identitas perusahaan dari beragam pihak. Terkadang konsumen sendiri itu juga masih salah mengartikan atau memiliki perbedaan persepsi terkait identitas perusahaan. Nah, di sini fungsi clarification ini untuk memperjelas karakter yang dibawa oleh OLX sehingga untuk para penjual dan juga pembeli dengan melalui OLX ini bisa lebih jelas dengan adanya e-commerce OLX ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada ulasan pengguna iOS. Di sini bisa kita lihat dari ratingnya. Dari 176.000 ratings, OLX ini mendapatkan rating sebanyak 4,7. Sedangkan untuk age minimumnya ini membutuhkan syarat minimum di atas 17 tahun, dan OLX ini mendapatkan chart nomor 7 pada shopping. Dan di sini bisa kita lihat dari ratings dan reviewnya. Ratings dan reviewnya ini mantap, makasih OLX, semoga berhasil. Lalu ada pula pada tanggal 26 April ini, aplikasi iklan kadang suka dilimit untuk view-nya itu hanya sampai 30 view. Terlihat sehingga kualitas sistemnya ini jelek. Jadi ini bisa kita lihat kalau misalnya
rating dan reviewnya ini jujur dari para penggunanya, dan ini dari penjual yang melihat iklan untuk sundul iklan yang 5.000 itu bisa membuat produk kita pada saat di search oleh pembeli itu bisa menjadi iklan teratas. Tetapi ini hanya mendapatkan view-nya itu hanya sampai 30 view, jadi kualitas sistemnya jelek menurut penggunanya ini. Dan ada pula setelah update belum pernah berhasil pasang iklan gagal terus, ganti foto udah, ganti kategori udah, ganti deskripsi udah, beli paket pun sudah, padahal pakai OLX dari tahun 2011 saya kecewa. Jadi ini terkadang reviewnya ada yang kritis dan ada yang bagus. Dan untuk yang kurang bagus ini, kebanyakan ada terjadi bug pada aplikasi OLX pada iOS ini. Selanjutnya ini ada ulasan pengguna Android. Pada Play Store Android ini OLX mendapatkan rating sebanyak 4,6 dari 1 juta review. Dan rated for 3W+, berbeda dengan iOS, yaitu kalau iOS mengharuskan 17 minimum atau syaratnya pada aplikasi OLX itu 17 tahun, berbeda dengan yang Android ini untuk 3 tahun ke atas. Ini ada review atau ulasan pengguna dari yang mendapatkan bintang 4 untuk OLX ini. Love the filter at property section, and maybe the filter you input needs to use min and max text box instead of range line. It's easier to input a custom number for the filter if using text box. Also, the user often tell us their ad's location different than its posted location, such as the location where their post and ad is on district A, then their ad is on district B and sometimes on a different region. Any solutions for that? Thank you. Lalu OLX ini membalas, terima kasih atas rating dan review yang kamu berikan. Gunakan terus aplikasi OLX dan ajak orang terdekat kamu untuk menggunakan aplikasi OLX. Jadi menurut cara KW Datama ini pada reviewnya tanggal 6 Maret 2021, beliau memberikan saran untuk OLX pada bagian filter property section dan ketika lokasi dari iklan tersebut berbeda dengan yang di post dari location. Jadi kurang tepat sasaran, mungkin lokasinya harusnya itu di Jakarta tetapi yang jual malah di Bandung dan pembeli ini ada di Bandung, jadi kurang match seperti itu. Lalu ada pula yang kritis. Setiap e-commerce pasti memiliki komentar kritis dan review yang kurang baik. Contohnya ini ada the ads inside the content is so annoying. Please rearrange the ads banner so the content can be displayed better. Jadi Romeo Alpha ini pada tanggal 26 Februari 2021 mereview bahwa OLX ini memiliki ads atau iklannya itu mengganggu. Jadi si iklannya ini ada di dalam konten dari produk seperti itu. Dan OLX ini membalas, terima kasih atas review dan feedback dari kamu. Kami akan terus melakukan pengembangan pada fitur dan layanan OLX. Silakan hubungi customer service di pusat bantuan apabila mengalami kendala dalam menggunakan OLX. Terima kasih. Jadi seperti itu. Dan ini contohnya lagi ada yang kritis. Not like Toko Bagus or Old OLX before everything must pay even we are as a seller support this application to sell our products to up their internet traffic on Play Store, but now they give you only post 2 ads per account. If you don't want to pay for 50,000 you will need wait next 90 days to post your other ads. Thumbs down. Jadi mungkin ini beberapa keluhan dari para pengguna, yaitu penjualnya kalau mengharuskan membayar iklan itu sebesar 50.000 dan hanya bisa memberi 2 iklan 1 akun itu. Dan untuk mendapatkan iklan gratis lagi itu harus membutuhkan 90 hari kemudian untuk mendapatkan
iklan gratis lagi. Jadi mungkin ada sisi baik dan sisi buruknya. Mungkin kebijakan OLX membutuhkan para penjual untuk membayar ke OLX untuk menggunakan iklan. Jadi segitu dari ulasan pengguna Android dan iOS. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasinya oleh teman saya, Yovan. Kemudian untuk sumber data, menurut vloggy.com, Marketplace in Indonesia, the top 10 online. Nah, ini top 10 untuk marketplace terbaik yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada Blibli, kedua Tokopedia, ketiga JDID, yang keempat ini OLX. Nah, OLX ini ya berada di posisi 4. Kemudian Bukalapak, ada Shopee yang berada pada urutan 6, kemudian Lazada, Elevenia, AliExpress, dan yang ke-10 adalah Bineka. Kemudian dari news.olx.co.id, pada bulan Februari 2020 untuk total pencarian mobil mencapai 1.918.389. Pada bulan Februari 2021 sebanyak 1.460.349. Dan kata yang paling dicari itu adalah mobil bekas. Kemudian untuk total pengunjung 313.842 untuk website, kemudian 4,9 juta untuk mobile. Kemudian warna yang paling diminati saat mencari kendaraan ini di OLX itu yang pertama hitam, kemudian putih, dan silver. Nah, mobil yang paling diminati itu tipenya itu yang pertama minibus, kemudian MPV, kemudian sedan. Lalu 5 mobil yang paling diminati, ya siapa lagi kalau bukan Avanza. Kemudian ada Jazz, CR-V, Xenia, lalu Fortuner. Kemudian sumber data dari alexa.com ini menunjukkan bahwa sebanyak 36,2% total pencarian itu berisi tentang olx.co.id. Ya, sebanyak 1.300-an pengunjung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.